Oke, emas akhirnya tembus level support psikologis 4.000 dan kita masih melihat penurunan masih berlanjut. Kira-kira sampai berapa dan bagaimana dampak berikutnya? Apakah kita sudah mengakhiri rally yang impresif tersebut atau ini akan menjadi tanda-tanda berikutnya yang cukup bagus, apalagi kita masih tetap punya senjata yaitu suku bunga. Ini dia ulasannya. Oke, seperti yang terlihat di sini, walaupun kita meyakini bahwa emas turun lalu kemudian itu adalah faktor salah satu penyebabnya mungkin adalah penguatan dolar, ternyata kenyataannya yang terlihat di sini adalah tidak. Malah kecenderungan yang kita lihat adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari berturut-turut dia mengalami penurunan dan itu berarti menandakan bahwa penelemahan ataupun penurunan pada emas itu murni karena faktor profit taking, bukan karena perubahan yang signifikan, apalagi terkait dengan penguatan US dollar. Bagaimana dengan US Treasury Yield? Oke, kita lihat di sini. US Treasury juga ternyata dampaknya kemarin masih tetap dalam fase penurunan. Dan lagi-lagi ini berarti membenarkan apa yang kita ulas sepanjang 1 minggu terakhir yang terlihat dari zona penurunan tersebut. Jadi artinya di sini kalau Anda ingat dengan dampak penurunan yang signifikan, break area support, kemudian dia rebound, pullback, dan akhirnya tembus, termasuk juga ini adalah indikasi dari pullback. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini, harusnya yang kita yakini ini masih tetap dalam jalur penurunan. Berarti kalau gitu emas apakah akan ada kesempatan lagi untuk mengalami kenaikan? Jawabannya sangat mungkin kalau misalkan lihat dari potensi pergerakan US Treasury yang tetap turun, juga termasuk dari US dollar yang kecenderungannya masih tetap melemah. Oke, kemudian kalau kita perhatikan dari pound sterling, sepertinya ini yang membuat pasar yang bisa dikatakan efektif mengalami kenaikan gara-gara pelemahan US dollar. Jadi Anda bisa lihat di sini, dia ditutup dengan rebound ataupun kenaikan, dan kali ini kita tinggal tunggu momentum untuk break area 1.3375. Tapi kalau misalkan kita perhatikan dari grafik yang lebih pendek, di grafik 4, ternyata penembusan sudah terjadi. Jadi kalau lihat dari sini, pergerakan sebelumnya setelah dia mengalami penurunan, kemudian dia rebound dengan sangat sempurna, tapi kemudian dia koreksi lagi. Nah, koreksinya ternyata kalau kita tarik garis yang kemarin, mirip dengan falling wedge, kemudian dia break area resisten, dan secara bertahap dia mengalami kenaikan seperti itu. Nah, artinya di sini, kalaupun misalkan kita artikan ini sudah break, lalu kemudian dia memanfaatkan situasi dari pelemahan US dollar, maka praktis di sini adalah zona buy kita untuk mengharapkan kenaikan at least mungkin 1.3420-an. Nah, tapi catatannya, hati-hati kalau dia kembali tergelincir di area-area tertentu, misalkan yang saya tanda di sini adalah 1.3290-an, maka itu saatnya dia kembali balik badan dan kemungkinan dalam jalur pelemahan. Tapi so far, yang kita amati di sini adalah kemungkinan potensi untuk kenaikan masih ada, asalkan tentunya di grafik daily-nya harus bisa tembus 1.3375. Minimal dia tembus di area tersebut, berarti kita akan dapatkan kenaikan lebih lanjut. Terlepas dari hal tersebut, harga minyak mengalami penurunan dan persis dengan apa yang kita duga kemarin, kita sempat menganalisa terkait dengan beberapa level, termasuk level $62 yang tidak ditembus. Jadi pada dasarnya ini masih tetap konsisten dengan apa yang kita analisa dari 1 minggu terakhir. Oke, catatannya teman-teman, kalau saya gunakan Fibonacci retracement seperti ini, dari puncak ke bottom, lalu kemudian terjadilah rebound sampai 61,8% kemarin, ternyata 61,8%-nya persis tidak ditembus. Jadi kalau misalnya lihat sini, harusnya dia masih tetap kuat dalam penurunan. Nah, otomatis di situ kita masih punya alasan untuk melihat beberapa hari ke depan bisa saja harga minyak kembali turun di bawah level $60. Termasuk kalau lihat dari sini. Mungkin di sini yang menjadi penolong adalah level-level resisten kritikal di area 62 ataupun 63. Tapi kemudian kita lihat di sini pola penurunannya. Kalau saya melihat dari posisi ini mungkin kita tidak terlihat jelas apa yang terbentuk ataupun pola apa yang terbentuk. Coba kita perhatikan di sini. Kalau misalkan seandainya saya asumsikan inilah level tertingginya, kemudian ini level paling kiri dan juga ini kanan. Berarti kalau gitu saya bisa saja menyimpulkan bahwa yang terbentuk saat itu atau saat ini adalah Anda bisa bayangkan ini kenaikan, kemudian swing low, naik lebih tinggi. Kemudian kalau saya abaikan yang ini, saya ambil yang paling bawah. Maka saya asumsikan inilah swing high untuk right shoulder. Dan berarti penurunan saat ini yang sedang terjadi itu adalah mirip dengan apa yang kita anggap sebagai head and shoulder. Hanya saja dengan posisi bahwa left shoulder lebih tinggi daripada right shoulder, berarti ada kemiringan tertentu yang kita gunakan sebagai acuan neckline. Kalau ini yang terjadi, berarti neckline-nya akan berada di kisaran area 60.40-an. Artinya dalam beberapa jam ke depan, kalau memang ternyata ditelusuri lebih lanjut dan dia tembus di bawah 60.40, Anda boleh pertahankan zona sell sehingga akhirnya dapatkan target penurunan sampai ke level tertentu. Nah, targetnya adalah sesuai dengan tinggi dari puncaknya. Kalau saya ambil puncaknya ini, berarti otomatis target kita kurang lebih akan ada di zona ini.
Nah, ini terlihat di zona abu-abu ataupun zona biru itu kurang lebih ada level $58. Tapi ingat ya, posisinya mungkin bertahap. Sebaliknya, bisa saja yang kita lihat ini adalah proses dari pola yang mungkin nantinya akan membentuk pola falling wedge. Kalau misalkan seandainya seperti ini. Kalau ini yang terjadi, berarti hati-hati teman-teman. Posisinya setelah penurunan, maka kemungkinan disinilah nantinya letaknya kemungkinan dia akan rebound dan akhirnya reverse ke atas. Jadi kira-kira yang mana? Apakah dia akan membentuk head and shoulder seperti tadi dengan target peluang sampai $58, atau dia membentuk atau menyusun pola yang kita sebut dengan falling wedge dan terpantul di level 60 untuk menyeberang kembali ke level 61 atau bahkan lebih tinggi. Itu yang perlu kita tinjau sampai beberapa hari ke depan. Walaupun ya tidak terluput kemungkinannya di grafik 4 ini akan terjadi surprise terkait dengan apa yang dilakukan ataupun yang terjadi pada global. Nah, terkait dengan XAU/USD, kalau kita lihat dari grafik daily, sepertinya penurunan kembali terjadi dan lagi-lagi teman-teman, kalau misalnya kita gunakan Fibonacci retracement seperti yang tertampilkan seperti ini, saya menarik Fibonacci retracement dari bulan Agustus dengan level terendah 3314 sampai ke puncak atau all time high 4381 kemarin di bulan Oktober. Kemudian dia terjadi penurunan. Seperti biasa, level Fibonacci retracement itu selalu mengungkap terkait dengan 38,2%, 50% atau yang paling kritikal itulah di level 61,8. Nah, sepanjang teorinya, kalau misalkan terjadi penurunan, maka koreksi tersebut bisa diartikan sebagai koreksi atau yang kita artikan profit taking. Nah, berarti kalau misalkan dia uptrend, inilah koreksinya, maka area yang sedang kita lihat saat ini 3935 itu kurang lebih sudah lewati area low tanggal 10 Oktober yang lalu, yaitu 3945. Kemudian area yang saat ini terjadi itu sudah mendekati area kritikal. Nah, kalau misalkan di beberapa media selalu menyebutkan bahwa ada golden zone atau area golden, dan itu biasanya terkait dengan area 50% dan 61,8%. Tapi beberapa juga menganggap bahwa zona antara 38,2% dan 50% itu juga bisa saja terjadi pantulan. Jadi hati-hati, di malam hari bisa saja penurunan ini sudah selesai dan rebound. Belum lagi kalau kita perhatikan di grafik 4. Di grafik 4, seperti yang terlihat di sini, setelah kemarin kita konfirmasi terkait dengan penembusan, ya, makanya kemarin kita tunggu sampai level 4000 ditembus dan termasuk juga level resisten atau support trendline dari area 4040 itu ditembus. Anda bisa perhatikan di sini, bertahap dia mendekati zona coklat yang kita tandai, sekaligus juga MA200 di grafik 4. Area MA200 ini ada di kisaran 3923. Ya, ini sedikit mengalami kenaikan setelah tadi pagi berada 3919. Artinya, dengan level low saat ini 3930, maka hati-hati untuk area yang masih melakukan sell karena dikhawatirkan pantulan akan terjadi di area ini. Berarti kita bisa saja mengincar atau exit terlebih dulu dari posisi sell, kemudian amati, kemudian cermati, dan pastikan yang pertama adalah indikator dari RSI sudah mulai memasuki area oversold. Yang kedua, nantinya kita tunggu dengan reversal candle. Reversal candle mungkin bisa saja berbentuk hammer. Kalau itu muncul di zona yang kita tandai, maka Anda bersiap-siap untuk siap-siap lakukan buy. Bisa saja di area 3900 ataupun bahkan di area 3920 tadi. Nah, pada dasarnya kalau kita perhatikan dari penurunan ini bisa saja berjalan dengan cepat, kemudian dia terpantul dan disitulah bounty hunter akan muncul. Apalagi kalau kita lihat dari grafik H1 yang kemarin sempat kita singgung terkait dengan baik itu bearish rectangle ataupun bahkan symmetrical triangle, sebetulnya yang paling dominan adalah symmetrical triangle. So dalam hitungannya, kalau kita perhatikan di sini berarti kecenderungannya adalah bahwa dia sedang menjalankan proses penurunan dari pola rectangle yang tembus level support. Jadi area support ini tembus dan target utama itu sesuai dengan area yang kita tanda ini. Otomatis proyeksi targetnya sebetulnya masih ada 3897 atau 3900-an. Tapi biasanya segala bentuk yang disebut dengan triangle, teorinya mungkin bicara tentang target mutlak di area 3897. Tapi secara prakteknya biasanya mungkin 70% sampai 80% selesai dan kelihatannya ini sudah mulai mendekati area terdekat. Artinya lagi-lagi di malam hari, kalau Anda melihat posisinya dia sudah berada di zona oversold, kemudian dia sudah bermain di kisaran 3900 ataupun bahkan 3920, hati-hati. Saya lebih rekomendasikan Anda berhenti lakukan sell, lalu kemudian pertimbangkan mulai lakukan buy. Walaupun dengan catatan, buy ini mungkin hanya berselang sampai kurang lebih 400 ataupun 4004.
Jadi secara keseluruhan di malam hari tidak diharapkan terjadi penurunan lebih lanjut, tapi kalaupun ya berarti kita akan manfaatkan pola ataupun pergerakan di kisaran 3.900 sampai ke 4.000. Nah, Anda boleh buy di area 3.900 atau 3.920 dengan catatan target tidak muluk-muluk, tapi hanya mengharapkan pantulan ke 3945 ataupun bahkan ke 3970-an. Setelah itu exit, lalu kemudian kita tunggu kembali karena sampai besok malam kelihatannya market akan tidak agresif sampai pengumuman FOMC. Bisa saja inilah antisipasi sekaligus memperhitungkan ulang terkait dengan euforia kesepakatan Amerika dan Cina, lalu kemudian besok trigger ataupun pemicunya adalah dari Powell speak ataupun rencana pengurangan ataupun penghentian QT.